Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tentu sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita mau katakan bahwa kabar hari ini adalah kabar yang penuh kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan firman yang tidak pernah berubah itu, saat ini kami hendak membaca dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus Allah sendiri akan menuntun dan menyertai kami, sehingga kami boleh memahami dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, adapun perikop pembacaan kita pada saat ini, Minggu 7 Juni 2020, terambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya bacakan firman ini. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu kekasih yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tema perenungan firman Tuhan kita pada saat ini berkata, mewartakan kabar baik. Mewartakan kabar baik. Perikop pembacaan kita pada saat ini merupakan ujung dari kisah kebangkitan Yesus setelah kebangkitannya. Yesus berkata kepada para murid agar mereka pergi ke Galilea dan bertemu dengan Yesus. Rupanya Yesus hendak menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu mengenai pengutusan, mengenai panggilan, agar para murid kembali mewartakan kabar keselamatan ketika Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Dan hal ini merupakan juga pengutusan dan panggilan kita, agar kita boleh mewartakan kabar keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan Yesus tentang panggilan kita untuk mewartakan kabar baik yang terdapat dalam Matius 28 ayat 28
pasal 28 ayat 16 sampai 20 sampai 20. Yang pertama ayat 16 sampai 18, di sana kita belajar tentang dasar panggilan kita untuk memberitakan kabar baik itu. Di mana di sana dikatakan pada ayat 16 sampai 18, kita mendengar pernyataan Yesus bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini adalah dasar kita untuk memberitakan kabar keselamatan itu, memberitakan kabar baik. Karena Dia yang kita beritakan itu telah menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Sebelumnya Injil Matius telah menyatakan bahwa Yesus sang anak manusia punya kuasa di bumi untuk mengampuni, yaitu mengampuni dosa. Sekarang setelah Ia dibangkitkan, kuasa yang diberikan oleh Sang Bapa kepada Yesus, Sang Anak, makin nyata dengan jelas. Ia menerima kuasa di sorga dan di bumi. Pernyataan ini menjadi jaminan bagi para murid agar mereka tidak perlu lagi ragu-ragu di dalam mereka melaksanakan amanat yang sudah disampaikan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan mengenai panggilan pewartaan kabar baik ini pada ayat 19 sampai 20a. Di sini kita bisa belajar tentang isi dari panggilan kita untuk memberitakan kabar keselamatan atau kabar baik itu. Nah, apa saja yang perlu dan mesti kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan atau sebagai orang-orang percaya saat ini? Di sini kita bisa melihat 3 hal. Yang pertama, jadikan murid. Kemudian yang kedua, baptislah. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan. Inti dari panggilan kita adalah supaya orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus, belum percaya, belum menjadi murid, belum menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal itu, belum mengetahui dan belum melaksanakan segala perintah Yesus, belum bisa mendengar, belum bisa menjadi murid, menikmati persekutuan dengan Allah, tentu kita akan bertanya, bagaimana hal, tugas dan panggilan ini bisa kita lakukan? Karena kita atau karena diri kita bukan seorang pendeta. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan mereka murid, membaptis mereka dan mengajar mereka, sedangkan kita bukanlah seorang pendeta? Apa yang bisa kita lakukan? Bukankah kita tidak bisa membaptis? Dan belum tentu kita bisa mengajar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya walaupun kita adalah orang awam, kita bisa melakukan ketiga hal ini. Maksudnya bahwa ketika kita menjadi bagian dari persekutuan jemaat Tuhan,
Di sana kita bisa mendukung pelayanan-pelayanan yang ada. Sehingga dengan demikian, melalui persekutuan, melalui jemaat kita, melalui pendeta kita, menjadikan murid, membaptis dan mengajar, itu bisa terlaksana dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang kita bisa lihat dari panggilan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah diperintahkan. Di ayat 20b, kita bisa membaca di sana bahwa ada jaminan penyertaan Kristus saat kita mewartakan atau memberitakan kabar baik, kabar keselamatan itu di tengah-tengah dunia. Kita tidak sendirian saat melakukannya, tetapi ada penyertaan Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Ada kuasa melalui kehadiran Roh Kudus itu. Di sini janji bahwa Yesus Kristus adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita, digenapi. Di dalam Yesus yang telah bangkit dan penggenapan itu, niscaya kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid-murid Tuhan. Penyertaan Kristus itu kita akan alami dan rasakan. Sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk mewartakan, menyampaikan kabar baik itu. Tuntunan untuk hidup benar yang dapat ditiru atau diteladani merupakan hal yang mutlak. Artinya bahwa sebagai orang-orang yang percaya, di tengah-tengah menjalani kehidupan ini kita harus menunjukkan, mempraktekkan, menyatakan firman yang telah kita sampaikan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui cara berpikir kita, cara hidup kita, cara berbicara kita. Itu semua harus selalu menjadi teladan yang baik. Sehingga dengan melihat cara hidup yang demikian, orang-orang akan menjadi mengenal. Orang-orang akan melihat. Seperti itulah cara hidup orang-orang yang percaya kepada Allah. Melalui cara hidup kita, tindakan kita, perbuatan kita, kita bisa menyampaikan firman, kabar keselamatan itu kepada semua orang. Jangan takut, ada penyertaan, ada lawatan Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini kita yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai dan memelihara kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, mari bersama-sama kita mau menyatakan, kita mau memberitakan kabar keselamatan itu. Walaupun kita adalah seorang awam, tetapi beritakan kabar baik itu melalui cara hidup, melalui cara berpikir, cara berbicara, dalam tindakan dan perbuatan harus senantiasa menunjukkan kasih dari Allah, menunjukkan hal yang baik, sehingga dengan demikian melalui sikap tindakan kita, kita selalu memuliakan Allah dan orang lain pun akan menyaksikan dan menjadi percaya dengan kehidupan dan keberadaan Allah yang adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa kita harus berdiri dan membacakan bagian firman Tuhan tertentu, menjelaskan dengan keahlian berbicara lalu mempengaruhi orang itu menjadi percaya. Namun dengan cara hidup yang kita teladani dari Kristus, merupakan kesaksian yang kuat untuk mewartakan kabar baik itu. Terpujilah nama Tuhan. Amin.